Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hamster Farm Dumai Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu komen yang ada di YouTube video saya juga. Ini komenannya. Apakah perkawinan sedarah pada hamster beresiko meningkatkan kanibalisme hamster betina? Mantap sekali nih pertanyaannya ya. Oke, akan saya jawab. Ikuti video ini sampai habis. Pembahasan kali ini adalah perkawinan sedarah dengan kanibalisme. Ini ada dua suku kata yang bisa kita bahas kedua-duanya, dan di akhirnya nanti kita akan menghubungkan apakah ada hubungan antara perkawinan sedarah dengan kanibal atau tidak. Yang pertama kita akan membahas tentang perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun ya, tidak itu manusia ataupun hewan. Nah, yang salah satunya yang akan kita bahas adalah hamster. Perkawinan sedarah pada hamster itu tidak dibolehkan. Alasan kenapa tidak boleh hamster melakukan perkawinan sedarah, karena apabila terjadi perkawinan sedarah, maka anakan yang dihasilkan bisa cacat genetik, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan memperpendek harapan hidup hamster. Nah, itu tadi kenapa hamster tidak dibolehkan melakukan perkawinan sedarah. Kita bahas satu-satu. Hasil dari perkawinan sedarah pada hamster yang pertama adalah cacat genetik. Cacat genetik di sini, jika terjadi perkawinan sedarah, cenderung memperkuat karakteristik yang sudah ada, baik yang baik maupun yang buruk. Ini berarti masalah kesehatan yang tersembunyi dapat muncul pada keturunannya. Nah, dampak buruk dari perkawinan sedarah, apabila si betina dan jantan itu mempunyai penyakit, anakannya akan terkena penyakit komplikasi dari indukan tersebut. Dampak yang kedua adalah risiko cacat genetik. Nah, di sini sudah jelas ya cacat genetik. Jadi apabila dikawinkan hamster dengan sesama anakannya, itu akan terjadi resiko cacat genetik. Hamster yang lahir dari perkawinan sedarah lebih rentan terhadap cacat fisik dan masalah perkembangan lainnya. Dampak yang ketiga adalah sistem kekebalan tubuh pada anakan yang dihasilkan dari perkawinan sedarah itu sudah pasti melemah. Nah, keturunan hasil perkawinan sedarah mungkin memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah dan membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Dampak keempat adalah risiko tinggi kematian. Dari hasil perkawinan sedarah, tidak jarang anakan yang dihasilkan itu mati pada saat dilahirkan, teman-teman ya. Memang selain itu faktor lain menyebabkan bisa terjadi jika tidak dilakukannya perkawinan sedarah. Andaikan anakan tersebut hidup, pasti ada saja kekurangannya, teman-teman. Dia tidak mau besar, ataupun masa hidup ataupun usia hidupnya itu relatif lebih singkat daripada yang tidak dikawinkan sedarah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kanibalisme pada hamster. Sebenarnya kanibalisme itu tidak akan terjadi apabila si hamster itu mempunyai makanan yang cukup, hamsternya tidak stres, dan pada saat dia melahirkan anakannya tidak cacat. Itu beberapa penyebab si hamster bisa kanibalisme. Selain itu juga, ternyata penyebab hamster kanibalisme kepada anaknya sendiri adalah adanya bau manusia yang tertinggal pada badan anaknya. Itu sangat rentan sekali terjadi pada saat indukan hamster yang baru saja melahirkan dan anakannya itu dipegang oleh si peternak ataupun yang memelihara tanpa menggunakan sarung tangan ataupun alat bantu. Itu sangat-sangat mungkin terjadi kanibalisme pada betina yang sedang beranak ataupun melahirkan. Nah, ini pemberitahuan yang sangat penting ya. Ternyata salah satu penyebab terjadinya kanibalisme karena kurangnya asupan protein di makanan yang diberikan kepada hamster. Contoh dari protein yang wajib terpenuhi oleh hamster itu adalah seperti kacang-kacangan, telur rebus yang sudah matang, kacang kedelai ataupun kacang tanah yang masih mentah ataupun yang sudah digongseng ya. Itu contohnya.
Jadi teman-teman perhatikan lagi pada saat memberikan makanan hamster itu wajib ada salah satu dari yang saya sebutkan tadi agar tidak terjadi kanibalisme pada sesama hamster. Sekarang saya akan menjawab ya tentang komenan apakah perkawinan sedarah di hamster beresiko meningkatkan kanibalisme hamster betina. Jawabannya adalah kemungkinan bisa terjadi ya, meningkat itu tidak. Seperti ya, pengalaman saya, jika si betina itu beranak dan anakannya itu cacat, otomatis dia akan memakan anakan yang cacat tersebut agar anakan yang lainnya itu tidak tertular ataupun tidak terkontaminasi oleh virus yang terdampak dari anakan yang cacat ini. Anakan yang cacat ini tidak semestinya dari perkawinan sedarah, tetapi bisa dibilang juga ada hubungannya sedikit ya, tapi tidak meningkatkan. Ada hubungannya sedikit jika dikawinkan dengan yang sedarah dan nanti anakannya itu lahir cacat, si betina pasti akan memakannya. Walaupun tidak melakukan perkawinan sedarah, biasanya itu betina pada saat ada anakan yang cacat itu juga dimakannya. Ya, itu hanya seleksi alam, teman-teman ya. Nah, untuk menghindari anakan yang dihasilkan itu cacat, ya, teman-teman bisa berikan konsumsi makanan pada saat si betina hamil itu dengan komplit seperti biji-bijian, pelet boleh dikasih, dan juga toge, wortel itu boleh dikasih untuk anakan yang dihasilkan itu nanti berkualitas yang baik. Itu tadi dia penjelasan dari saya, semoga bisa memahami penjelasan yang sudah saya berikan. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.